Wajah-wajah yang bersuka cita. Karena hari ini kita merayakan apa saudara yang dikasih Tuhan? Hari Paskah, dan kita mau bersuka cita karena Tuhan telah bangkit dari kematiannya. Amin. Haleluya, haleluya. Dan sebelum kita mulai acara ibadah Paskah kita pada hari ini, saya akan bacakan ayat dari firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan diambil dari Roma 6 ayat 9 sampai 11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami, hati kami, penyembahan kami yang terbaik Yesus. Ini kami Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib Yesus. Terima kasih untuk karya kebangkitan-Mu Tuhan. Kami boleh terlepas dari setiap dosa kami atas pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Terima kasih Yesus. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi-Mu Tuhan pujian kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Bagi Dia
menjadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya bagimu Tuhan, pujian kami yang terbaik. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give forevermore. All the glory to you, oh Lord. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory to you, Lord. All the honor be unto the name of God. Sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yang seharusnya menanggung kutuk dosa Tuhan, kami menanggung kebinasaan seharusnya Tuhan. Namun karena kasih-Mu yang besar, Engkau mengangkat kami. Engkau mencurahkan darah-Mu yang mahal Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga kami memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Hari ini dan sampai selama-lamanya, hanya Engkau yang ada di hati kami Yesus. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Sekali Yesus, tetapi Yesus. Kami tidak mau berpaling dari Engkau Tuhan. Kami rindu selalu ada bersama dengan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan.
hadapan-Mu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku Yesus di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, yes Lord, Hosana bagimu Tuhan, bagi Rajaku yang duduk bersama. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Yes Lord Tuhan. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini Bapa, dengan iman kami, dengan kekuatan kami Tuhan, kami mau deklarasikan bahwa kami akan terus hidup di dalam Engkau Yesus. Kami mau deklarasikan Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang menang di dalam Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Raja kami mau tinggikan Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami dalam hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Lawatan Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami bersyukur sebab kami mempunyai Allah yang hidup. Allah yang selalu setia dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau belajar beri yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kehidupan kami, penyembahan kami, semuanya kami mau naikkan kepada Engkau Raja di atas segala Raja. Kami minta Engkau Allah Roh Kudus yang akan bertahta di dalam setiap pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan, akan kami kerjakan dengan kuasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami pada pagi hari ini Bapak, sebab kami tahu ada roh yang tidak senang dengan persekutuan kami, dengan sorak-sorai kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus setiap roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh yang bukan berasal daripada Tuhan yang mengintimidasi setiap kami Bapak, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta otoritas Allah bekerja atas kami Bapak, bekerja atas pemain musik, bekerja atas WL, bekerja atas setiap jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami akan mendapatkan kemenangan, kami akan mendapatkan kebebasan sebab kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur membuka ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, masih tetap berdiri saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau bersuka cita karena kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Paskah dan saya rindu kita saling menyapa dan salam kanan kiri, ucapkan selamat hari Paskah. Selamat hari Paskah. Selamat Paskah. Paskah. Selamat Paskah. Dan mari kita mau nyatakan ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus. There is power in the blood. There is power, power
you be free from the burden of sin. There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil the victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood. Maukah kau terbebas dari dosa? Maukah kau terlepas dari dosa? Besar kuasanya darah Tuhan. Maukah menang atas kejahatan? Darah Yesus yang selamatkan. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru. Dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku ditebus hanya oleh darah dosaku telah dihapus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Lebih lagi katakan, hanya oleh darah Yesus. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau siapkan hati kami. Kami siap Tuhan untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tenangkan hati kami Yesus. Tenangkan hati kami Tuhan.
Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, mari saudara lihat salib Tuhan. Renungkan karya pengorbanan Tuhan di dalam setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi. Sepotong kayu kasar, Oh, terima kasih Tuhan. tanda Terima kasih dosa Yesus. besar. Di sana Tuhan Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib-Mu Tuhan. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur karena hari ini kami bersorak-sorak di hadapan-Mu. Allah, kami tidak mati karena Engkau hidup. Bahkan hidup di dalam-Mu adalah dalam kekekalan. Terpuji Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau bicara kepada kami, setiap hati kami terbuka. Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan menerjemahkan hal-hal yang rahasia dari kerajaan Allah menjadi sederhana bagi kami sehingga kami dapat menghidupnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semua saudara-saudara yang kekasih. Puji Tuhan. Apa yang terjadi setelah kematian? Slide berikutnya bisa. Oke, ya, oke. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh Dia ini adalah anak Allah. Saudara-saudara yang kekasih, tolong di slide berikutnya ya. Kemenangan salib yang disediakan untuk kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus adalah kepastian menerima kehidupan kekal setelah kematian di dunia ini. Hari ini saudara akan mendapatkan jawaban pertanyaan dari begitu banyak orang, dari anak-anak hingga dewasa, tentang apa yang terjadi setelah kematian. Apa yang terjadi setelah kematian? Slide berikutnya. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang meninggal yang kita kasihi? Setelah mereka meninggal, sekarang mereka ada di mana? Semua saudara bilang kalau di dalam Tuhan ada di surga. Amin. Kalau di neraka, kalau yang tidak kenal Tuhan, yang tidak di dalam Tuhan di mana? Nah, saudara tahu surga dan neraka? Hari ini kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan begitu banyak orang. Saya diberkati oleh pengajaran ini dan saya membagikannya bagi saudara. Kaum nihilisme mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, tidak ada kehidupan setelah kematian. Mereka berkata hiduplah sekarang, mau senang-senang, mau nikmati-nikmatilah. Karena setelah kita mati nggak ada apa-apa. Itu kaum nihilisme. Buddha dan Hindu punya pandangan yang berbeda. Kematian adalah jalan menuju kehidupan berikutnya yang disebut sebagai reinkarnasi. Dan reinkarnasi ini akan terus terjadi sampai karma seseorang selesai. Misalnya saya hidup saya nggak bagus. Kemudian saya akan setelah mati saya jadi sapi mungkin. Mas, tapi saya masih nggak benar jadi sapi. Maka saya akan jadi anjing. Kalau saya masih benar nggak jadi anjing, maka saya akan jadi burung. Kalau saya masih nggak benar jadi burung terus sampai karmanya selesai. Nah, saudara-saudara yang kekasih, setelah itu New Age yang sekarang sedang beredar di seluruh dunia, kegerakan baru yang disebut sebagai New Age, mengatakan kematian adalah jalan menuju penyatuan dengan alam semesta.
Seperti setitik air hujan yang menyatu dengan lautan. Atau udara dalam botol yang pecah menyatu dengan alam semesta. Nah, sekarang saudara, ada 2 buku. Yang pertama ditulis oleh Raymond A. Moody. Dia menulis buku Life After Life. Berisi tentang kisah-kisah orang yang mati suri, yang mati secara klinis. Tapi kemudian berapa jam kemudian mereka bangkit. Lalu beberapa puluh tahun kemudian buku ini dilengkapi lagi dengan seorang yang bernama Jeffrey Long dan Paul Perry. Dia menyelidiki ribuan orang yang mati suri, mati klinis. Tapi mereka bangkit lagi dan mereka mewawancarai mereka. Orang-orang itu secara detail untuk mendapatkan jawabannya. Setelah kamu mati ada apa di balik sana? Waktu kamu mati ada kejadian apa kehidupan setelah kamu mati itu? Mewawancarai ribuan orang. Judul buku itu adalah Evidence of the Afterlife. Saudara-saudara, 2 buku ini kerap kali dikaitkan dengan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan setelah kematian. Dan perhatikan, kesimpulannya adalah bahwa ada sesuatu di balik kematian. Kematian bukan akhir dari segala-galanya. Itu adalah kesimpulan dari wawancara terhadap mereka ribuan orang yang tidak saling kenal. Yang berada dari negara satu negara yang lain, berada dari tahun berapa ke tahun berapa, ribuan mereka tidak pernah terhubung satu dengan yang lainnya. Menyimpulkan hal yang sama. Mereka cerita tentang lorong yang gelap. Kesadaran ketika mereka bangkit setelah mereka mati itu, mereka tahu bahwa mereka ada di satu tempat asing yang tidak pernah mereka tahu sebelumnya. Dan mereka sadar sesungguhnya bahwa ini adalah kehidupan setelah kematian. Lalu orang-orang ini akan mulai bertemu dengan seseorang kah? Lalu mereka melihat surga kah? Yang disebut sebagai tempat yang indah, atau melihat satu tempat yang mengerikan sampai mereka berkata itu sulit diceritakan. Tempat yang sangat mengerikan, tempat yang indah membuat mereka bilang saya ingin ada di sini. Lalu orang yang lain yang mereka jumpa berkata belum saatnya. Saudara bayangkan, ribuan orang diwawancarai, orang-orang yang pernah mati bangkit lagi dan memberikan hampir sama kesimpulan itu. Kita menarik sebuah kesimpulan dengan garis yang sangat tegas. Ada kehidupan setelah kematian. Jangan cari di YouTube. Jangan tanya sama orang. Jangan saudara-saudara berharap untuk mendapatkan jawabannya di tempat-tempat yang salah. Hari ini kita harus mendapat jawaban dari seseorang, satu pribadi yang menciptakan hidup kita, yang menentukan mati dan hidup seseorang, alam semesta, surga dan neraka, yang membawa orang-orang ini yang mati suri, mati klinis ada di satu tempat, di 2 tempat, tapi mereka kembali lagi ke dunia. Kita harus tanya kepada Allah sendiri. Dan saudara-saudara, jawabannya ada di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan. Saudara-saudara, slide berikutnya. Di dalam seluruh Alkitab jelas sekali tercatat tentang kehidupan setelah kematian. Baik itu di dalam perjanjian lama maupun itu di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara bisa melihat kisah tentang Henokh yang diangkat naik ke surga. Dan melihat kisah tentang Stefanus yang dirajam mati. Tetapi sebelum dia mati, dia melihat langit terbuka dan dia melihat Yesus ada di sana.
Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 1. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Katakan selanjutnya kalimatnya, kematian bukan akhir segala-galanya. Ada keyakinan yang teguh tentang ada kehidupan selanjutnya setelah kematian. Selanjutnya baca, orang dalam Tuhan surga, orang di luar Tuhan neraka, Hades, Seol, Gehenna. Sekarang pertanyaan ini, apa yang terjadi sesudah kematian? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Sesudah orang menghembuskan nafasnya terakhir, maka tubuhnya kembali menjadi tanah dan rohnya kembali ke Allah. Tidak ada roh yang gentayangan, tidak ada roh penasaran. Seperti yang kebanyakan orang katakan, budaya katakan, mitos mempercayai. Banyak orang bilang 40 hari dia masih di rumah. Makanya kopinya masih disediakan, tempat cuci mukanya masih disediakan. Kadang-kadang anak cucunya bisa lihat kursinya masih goyang-goyang. Padahal engkau sudah meninggal, tapi kursinya bisa goyang-goyang. Pagi-pagi masih bisa dengar suara kamar mandi yang terbuka seperti kebiasaan engkau. Itu bukan roh gentayangan. Itu bukan roh penasaran yang 40 hari masih tinggal di rumah. Bukan. Saya mau saudara mengerti kebenaran ini. Semua roh akan kembali kepada Allah dan harus bertanggung jawab. Lalu orang-orang itu bagaimana? Siapa mereka? Siapa mereka yang disebut sebagai roh gentayangan? Suatu saat saya akan memberikan pelajaran tentang hal ini. Supaya saudara jangan ditipu. Roh orang yang sudah mati ini akan masuk kepada keadaan antara. Saudara lihat ya, ini orang mati. Orang mati ini akan masuk ke situasi yang disebut sebagai keadaan antara. Keadaan antara inilah yang disebut sebagai surga dan neraka. Nanti kalau Tuhan Yesus datang yang kedua, maka keadaan sementara ini antara ini berubah. Orang-orang yang di surga akan bangkit dan mendapatkan tubuh yang baru. Orang-orang yang ada di neraka, yang akan ada di neraka dimasukkan dalam lautan api. Saya mau tanya, biasanya kalau khotbah saudara kan suka jawab, apa enggak boleh jawab-jawab ya, tanya. Orang yang mati sekarang, ini saudara-saudara, keluarga saudara yang di dalam Tuhan, sekarang ada di mana? Yang di dalam Tuhan ada di mana? Surga. Yang tidak di dalam Tuhan ada di mana? Neraka. Oke, slide berikutnya. Pemahaman iman Kristen mengenai keadaan antara, yaitu surga dan neraka. Yang pertama, keadaan antara adalah sebuah kenyataan, bukan mitos, bukan cerita, bukan rekaan. Bilang sebelah kananmu, surga dan neraka itu ada. Bilang, surga dan neraka ada. Surga dan neraka ada, bukan rekaan. Ini adalah kenyataan rohani dan bukan kenyataan fisik. Fisik kita, dunia berakhir setelah kita menghembuskan nafas terakhir. Tetapi ini adalah keadaan atau kenyataan
rohani. Yang kedua, pemahaman iman Kristen mengenai keadaan antara adalah surga dan neraka yang ada saat ini, yang sudah ada saat ini sebelum kedatangan Tuhan. Di dua tempat itu bersifat tidak kekal. Sebentar, saudara-saudara. Surga saat ini bersifat, baca. Saudara pasti bingung di sini. Bingung kan? Ya, saya paham. Ini surga yang tidak kekal sementara. Sebelum Tuhan datang kedua, nanti kalau Tuhan datang yang kedua, kita semua yang sudah di surga sementara akan dibangkitkan, lalu pakai tubuh yang baru, masuk ke langit dan bumi yang baru. Itu surga yang kekal. Ngerti? Jadi ini surga yang sementara. Sekarang, sebelum Tuhan Yesus datang. Nanti kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita semua akan menerima tubuh yang baru, lalu masuk ke langit dan bumi yang baru. Itu yang namanya surga yang kekal. Jadi untuk saat ini, surga dan neraka yang semua papi saya, oma saya, keluarga saudara meninggal, masih bersifat sementara. Menampung orang-orang di pangkuan Abraham. Yang ketiga, mereka yang masuk dalam keadaan antara tidak memiliki tubuh jasmani. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi saudara-saudara, saat ini oma, opa, papi, orang tua kita yang sudah meninggal, mereka punya tubuh jasmani atau tidak? Tidak. Mereka sedang ada di tempat antara yang disebut sebagai surga dan neraka. Hanya roh mereka saja. Yang keempat, orang yang masuk dalam keadaan antara surga dan neraka tidak dapat kembali ke dunia orang hidup. Apa saudara? Bisa kembali ke dunia orang hidup enggak orang sudah mati? Kata firman Allah, Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Bisa kembali ke orang hidup enggak orang kalau sudah mati? Tidak. Lalu kecuali kedaulatan Tuhan dengan tujuannya. Seperti kebangkitan orang kudus saat kematian Yesus dan penampakan Musa dan Elia kepada Tuhan Yesus di Gunung Hermon. Beda dengan penampakan Samuel pada Raja Saul. Ketika Raja Saul pergi ke dukun di Endor, itu bukan arwah Samuel, tetapi itu setan. Saudara, kalau saudara mau tanya sama saya. Ya, itu setan. Kalau orang sampai menampakkan diri, itu Samuel, kata Saul. Tidak. Karena dukun itu berkata, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Dan apa yang dari Tuhan tidak pernah muncul dari dalam bumi. Satu kali dalam sebuah pelayanan pelepasan. Ketika saya sedang melepaskan seorang wanita dari kuasa kegelapan. Saya melihat satu asap yang keluar dari lantai. Dan asap itu berjalan sampai saya kejar. Dan saudara-saudara, itu muncul dari dalam bumi. Itu bukan berasal dari Allah. Semua yang datang dari Tuhan, lihat ke langit. Saudara-saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan sekarang sudah sangat dekat. Ada kebangunan rohani di Israel. Sekarang sedang terjadi kebangunan rohani di Israel. Saudara, tanda-tandanya beberapa negara-negara sudah mendengar suara sangkakala. Bahkan di Jawa Tengah, Brebes, Pekalongan, Semarang mendengar suara sangkakala.
Dan ketika para ahli berkata, oh itu lempengan bumi, gak ada bunyi sangkakala. Lalu orang dengar ke sini, gak ada. Semua berkata, dengar bunyi sangkakala. Mereka melihat ke langit. Apa yang berasal dari Allah tidak pernah muncul dari bumi. Dan lalu Samuel arwah ini berkata, besok engkau akan bersama-sama dengan aku. Kata arwah Samuel kepada Saul. Saudara tahu Saul matinya gimana? Bunuh diri. Orang yang bunuh diri masuknya kemana? Jadi jangan kita bilang kalau orang sudah meninggal dia bisa datang. Satu kali ini Om Amih, ini papahnya Tante Aing. Ya, itu engkongnya Safel dan Triksi. Mereka berapa pada tahun 2011. Saudara, engkong ini paling menolak orang Kristen. Pendeta-pendeta diusirin. Dia menolak kekristenan, menolak iman Kristen. Bagaimana caranya? Tuhan mengasihi dia, tetapi mau supaya dia menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Satu waktu 3 tahun sebelum dia meninggal dunia, dia menderita sakit depresi, di mana dia melihat arwah-arwah berdatangan. Saudara, orang kalau mau dekat mati, itu matanya terbuka, bisa lihat arwah-arwah. Dan Om Amih, dia lihat orang-orang yang sudah meninggal muncul semua. Wah, takutnya dia tidak bisa tidur karena mereka muncul terus tiap malam. Dia benar-benar tidak bisa tidur. Di saat itulah saya masuk dalam kehidupannya untuk memberitakan tentang Yesus. Hanya untuk mendoakan supaya dia tidak mengalami ketakutan, supaya tidak depresi, supaya arwah-arwah itu tidak lagi mengganggu tidurnya. Setelah didoakan, dia benar-benar bisa tidur dan tidak diganggu oleh arwah-arwah lagi. Di situ dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama 3 tahun saya mendampingi dia untuk terima Tuhan, terus menerima Tuhan dan mempersiapkannya untuk masuk di dalam kegagalan. Saudara, dia jelas-jelas sangat siap. Seringkali dia video call berdoa, dia baca ayat, berdoa, baca ayat. Kami terus membimbing sampai nafas yang terakhir. Yang kelima. Keadaan antara surga dan neraka akan berakhir pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Pada saat itu mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Jiwanya dipersatukan dengan tubuh yang baru dan masuk dalam kemuliaan dan masuk ke langit dan bumi yang baru. Ini yang disebut sebagai surga yang kekal. Lalu orang-orang yang di neraka akan masuk ke dalam lautan api. Sampai di sini, saudara mulai paham? Mulai paham? Jadi saudara jangan bertanya-tanya. Jangan sampai gara-gara cinta saudara meninggalkan iman Kristen. Jangan sampai gara-gara uang saudara meninggalkan iman Kristen. Karena kita jelas punya pengharapan di dalam Tuhan dalam kekekalan. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita hidup kekal. Haleluya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Bangkit berdiri semua, baca ayat ini. Baca dengan iman kita. 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin. Haleluya. Haleluya, ini pengharapan di dalam Tuhan. Silakan duduk. Yang keenam. Meskipun sama-sama masuk dalam keadaan antara di surga atau neraka, mereka yang mati dalam Tuhan terpisah dengan mereka yang mati di luar Tuhan. Surga dan neraka terpisah.
Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Terpisah saudara-saudara. Jadi sekarang semua keluargamu yang belum kenal Tuhan, beritakan tentang Tuhan. Karena nanti kita menyesal. Nanti kita akan lihat mereka jauh di sana tersiksa, hati kita loh saudara-saudara. Kita akan sedih. Sedihnya di sini, di sana tidak ada kesedihan lagi. Ya, jadi terpisah. Slide berikutnya Filipi 3 ayat 22:1. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Perhatikan kalimat ini. Kita menantikan Tuhan di mana? Yang sudah meninggal itu nanti menantikan Tuhan di dalam surga. Kewarganegaraan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Siapa yang akan mengubah tubuh kita? Siapa? Tuhan Yesus. Yang ketujuh, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Atau mau memperbaiki diri. Bagi mereka yang sudah masuk di surga atau neraka. Kalau saudara di surga, saya bilang, aduh, kalau tahu tempatnya kayak gini, saya akan melayani Tuhan. Waduh, saya akan benar-benar mengasihi Tuhan selama di dalam dunia ini. Orang yang sudah masuk neraka gak akan bilang begini, oh saya mau bertobat. Setelah saya tahu panasnya api di sini, penderitaan di sini, saya mau bertobat. Tuhan, dengarkan pertobatan saya. Tidak bisa, telat. Ibrani 9 ayat 27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Dan sesudah itu dihakimi. Slide berikutnya. Artinya, baca 1, 2, 3. Iman Kristen tidak memiliki gagasan reinkarnasi. Manusia hanya mati satu kali. Yang kedua, iman Kristen menolak gagasan penginjilan orang mati. Kesempatan bertobat adalah saat kita hidup di dunia ini. Yang benar adalah penginjilan kepada orang yang akan mati. Jadi, tujuan akhir bukan surga dan neraka, tapi langit dan bumi yang baru dengan tubuh kemuliaan dan lautan api yang menyala selama-lamanya. Kita akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru atau lautan api yang menyala-nyala. Ditentukan oleh hidup kita saat ini. Bukan oleh perbuatan baik, tetapi oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang hidup sungguh-sungguh dalam iman kepada Tuhan Yesus akan hidup berbuat baik dan akan melakukan kebenaran bukan karena kemampuannya tetapi karena Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Amin. Setelah diselamatkan buat baik banyak-banyak. Amin. Ya. Satu hari siang sekitar jam 1:30 saya ditemui oleh seorang anak muda. Dan dia berkata, "Ibu, bisakah tolong bantu doakan? Saya punya mama sudah lama di ICU dan sudah tidak bisa makan, tidak ingat anak-anaknya, tidak bisa buat apa-apa, udah dengan mesin. Jadi ibu bisakah ibu tolong supaya mengarahkan iman mama saya kepada Tuhan Yesus Kristus."
Jam 2 siang itu kami pergi ke rumah sakit Primaya Sukabumi. Dan mendoakan Mak Limponio. Slide berikutnya. Ya. Kondisinya sudah benar-benar, suster pun mengatakan sudah tidak bisa apa-apa. Tidak makan, tidak ingat anak-anaknya, dan tidak tahu apa-apa, sudah dalam kondisi seperti itu aja. Dan akhirnya saya berkata semua anak-anak kumpul, ini kesempatan untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Dan minta maaf sama mama. Minta maaf sama mama dan minta doa berkat untuk mama. Mamanya orang Kristen. Mereka bilang, Bu, gimana mau memberkati? Gini, tangan mamanya diinfus. Saya bilang gini, semua anak-anak nunduk ya di bawah ranjang. Semua nunduk. Saya akan arahkan tangan mamahmu ke atas kepala. Jadi anak-anak semua mereka saling minta maaf, kemudian satu-satu mulai minta maaf sama mamanya. Lalu saya tuntun mereka untuk tunduk di bawah ranjang. Tangan mamanya tumpang untuk memberkati mereka. Jam 2 siang. Lalu saya pulang dari Primaya. Dan anak-anaknya kemudian makan di satu restoran. Menyerahkan mamanya dilihat oleh suster. Mereka makan di restoran untuk rapat. Siapa yang akan membiayai pemakaman? Siapa yang akan membiayai semua pengeluaran-pengeluaran, siapa yang mempersiapkan baju mamahnya dan segala macam, siapa yang undang pendeta dan segala macam, mereka rapatkan itu. Jam 4 kurang, satu anaknya pulang ke rumah sakit. Dan saudara-saudara ketika jam 4 pulang dia masuk ke rumah sakit, betapa terkejutnya. Slide berikutnya. Dua jam setelah didoakan, Mak Limponio bisa memuji Tuhan. Bisa diklik karena itu video. Volumenya nggak ada. Tidak ada suara. Kemudian setelah nyanyi, slide berikutnya. Video. Enak mah? Makan sama apa itu? Makan apa mama? Makanan ini gede enak. Banyak. Jangan dikit-dikit aja. Selangatnya gede. Keselak itu ya. Hebat amat ya. Enak mak. Nanti mau dibawain lagi Bandung? Mau. Ingetin besok bawa madu buat mulut, buat bibir, madu. Lagi? Lagi? Balem. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Gitu. Sangkui. Jadi anak mama itu ada berapa? Ini emak. Yang pertama siapa? Ya pertama ya si Titi dong. Ya anak pertama lahir di Adpen. Rumah sakit Adpen. Ciamplas. Kelihatan tadi Ciamplasnya. Di
Dikasih namanya siapa? Yumha, Terus habis Kim Hwa, Siati. habis Kiati siapa? Nah, si Siati itu tahun 65 lahir itu. Ah, Jadi sedang G30 KS. Oh iya betul. Tahun 65. Habis si Cuma Kim, dia lahir di Bandung. Lahir dari situ mah di dalam Sartinahnya. habis si Kim Hwa siapa mah? Si Kimpung. Habis Tapi Kim, si Kimpungnya si Kimpung dong. habis Kimpung, Nomor 2. Nomor 2 si Kimpung, nomor 3 Sankui. 2 tahun dia bedanya. terus habis Sankui, Nah si Sanye, habis Sanye, Dedes. Dedes. Kok si Dedesnya tanggal berapa lahir teh? Tahun pokoknya beda 2 tahun lah gitu. Enggak tuh kalau masih Dedes mah jauh men. Iya beda jauh 2 tahun beda. Sebab dia mau lahir yang Belesin Ya, gitu. cukup. Saudara, bagi Tuhan, ketika emak Nio ini sudah mau masuk di ujung perjalanan, dia punya alasan untuk berkata kembali. Karena engkau punya urusan dengan anak-anakmu. Sekarang masih hidup saudara-saudara. Dan masih seger. Pergi ke gereja. Dan dia mendoakan anak-anaknya. Iman Kristen berbicara tentang kekekalan, hidup kekal. Yesus mati dan bangkit untuk menunjukkan kita hidup kekal di dalam Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan kekekalan itu sudah ada sampai saat ini. Ketika saudara sakit, saudara bisa minta kepada Tuhan, jamah sembuhkan saya. Karena dalam kekekalan tidak akan ada sakit penyakit. Dia bisa memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa untuk menunjukkan hidup Tuhan kita itu nyata, hidup dan ada. Jangan tinggalkan Tuhan. Anak-anak muda, jangan tinggalkan iman Kristen. Jangan tinggalkan alasan apapun. Karena kita punya hidup kekal di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, kita akan menyaksikan kaum wanita. Tolong, kru, angkat mimbar dan meja. Drama ini dibuat oleh Rosi Kaisal, ibu gembala saudara. Terinspirasi dari kisah dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai dengan 49. Keadaan sangat mencekam di Yerusalem sejak peristiwa di hari Jumat penyaliban Tuhan Yesus. Terjadi kegelisahan dalam masyarakat. Para tokoh politik dan agama berunding untuk mencari solusi dari kegemparan yang terjadi. Ketakutan melanda para tokoh masyarakat karena mereka melihat dan mengalami hal-hal aneh dan mengerikan seperti gelap selama beberapa jam di tengah hari. Gempa bumi yang merobek tirai bait Allah menjadi 2 bagian. Dan kubur-kubur yang terbuka dan orang-orang yang sudah mati menampakkan diri. Kini desas-desus yang terdengar sayup di antara mereka.
bahwa batu penutup kubur Tuhan Yesus terbuka dan para malaikat menampakkan diri, tapi tubuh Tuhan Yesus tidak ada. Teman-teman, dengar baik-baik. Mulai saat ini kita harus berhati-hati karena banyak prajurit Roma di mana-mana. Dan pertemuan kita kali ini jangan sampai ada yang mengetahuinya. Setelah penyaliban Tuhan dan kematian Tuhan, kami membeli rempah-rempah. Dan pagi-pagi kami hendak pergi ke kubur Tuhan. Tetapi sementara kami di jalan, kami saling bertanya, siapa ya yang bisa menggulingkan batu besar penjaga kubur itu? Ya, pada waktu itu pagi-pagi hari, kami sangat bingung. Siapa yang mau membantu kami untuk menggulingkan batu itu? Saat itu kami terkejut. Ya, terkejut. Kami lihat batu itu sudah terguling. Iya, sudah terguling. Saat itu keadaan kami sangat takut dan mencekam. Lalu kami masuk ke dalam. Kami heran dengan apa yang terjadi. Dan betapa terkejutnya kami ketika kami melihat ada seorang dengan wajah bersinar-sinar duduk di sebelah kanan tempat Yesus dibaringkan. Itu pasti malaikat. Pasti malaikat. Tubuh Tuhan tidak ada. Tapi kain yang menutup wajahnya terlipat rapi. Kami sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut, dia sudah bangkit." Kami pun lari terbirit-birit karena takut. Sekarang Tuhanku di mana? Dulu aku seorang wanita kotor, dirasuk oleh 7 roh jahat. Aku sangat terikat dosa. Tuhan Yesus datang dan membebaskan saya. Sekarang hidup saya telah diubahkan. Saya ingin semua orang mengalami kuasa yang mengubah hidup seperti yang saya alami. Tapi setelah semua yang dilakukan Tuhan untuk saya, sekarang di mana Tuhanku? Di mana Tuhan? Di antara kalian semua,
Saya wanita pertama yang ditolong Tuhan saat pernikahan. Kami kehabisan anggur. Bisa kalian bayangkan apa yang terjadi jika di dalam pernikahan tidak ada anggur. Tapi Tuhan telah mengubah air menjadi anggur yang terbaik. Dan Tuhan jugalah yang menyelamatkan pernikahan kami. Saya seorang janda dengan 1 anak pemuda. Anak saya mati mendadak karena sakit. Saya benar-benar sedih dan hancur. Saat berjalan menuju pemakaman, dia menghentikan iring-iringan kami, lalu membangkitkan anakku. Luar biasa, dia pasti Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati, kan? Saya benar-benar bersyukur telah mengikutinya. Tapi di mana Tuhanku sekarang? Saya benar-benar merasa bersalah. Dan saya sangat malu pada diri saya sendiri. Ketika saya tidak mempercayai Tuhan. Tuhan berkata kepada saya bahwa Lazarus saudara saya akan bangkit dari kematiannya. Berulang kali Tuhan mengatakan hal itu, tapi berkali-kali saya meragukan Tuhan. Tapi benar, saudara kami Lazarus bangkit. Dan semenjak saat itu, iman saya tertuju hanya kepada Tuhan. Karena Dia benar-benar Tuhan. Ya, Dia benar-benar Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana hidup kami tanpa Tuhan. Saya sangat bersyukur. Saya seorang perempuan Kanaan, seharusnya tidak layak mendapat anugerah pertolongannya. Waktu itu anak saya kerasukan setan. Kami sudah pergi kemana-mana untuk mengobatinya, tapi tidak ada yang dapat menolongnya. Akhirnya Tuhan Yesus yang menolong menyembuhkan anak saya. Padahal tempat tinggal kami jauh, tapi saat Dia bicara, saat itu juga anak saya sembuh. Dia mampu menyembuhkan dari jarak jauh, dan sampai saat ini anak saya sembuh. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ya, anakku juga. Anakku diganggu oleh setan, dan itu membuat dia menjadi bisu dan tuli. Seringkali setan menyeretnya masuk ke dalam api dan air. Kami sebagai orang tua, kami sangat ketakutan dan kami sangat kelelahan untuk menjaganya. Apalagi anak kami, dia pasti sangat menderita karena banyak luka, karena bakar yang diakibatkan oleh setan yang menyeret ke dalam api, dan dia sangat menderita. Tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan dan mengubah sejarah di dalam kehidupan kami. Dia menyembuhkan anak kami, bahkan anak kami dipulihkan. Kami tidak tahu apa jadinya jika Tuhan tidak datang untuk menyelamatkan keluarga kami. Saya tidak malu. Saya benar-benar tidak malu mengakui jika saya adalah wanita penggoda yang merusak banyak rumah tangga. Siang itu Tuhan ada di pinggir sumur dan Dia meminta air minum kepada saya. Bagaimana mungkin saya seorang wanita Samaria dan Tuhan Yesus adalah orang Yahudi?
tapi Dia mengenali semua keadaan saya. Dan Dia adalah Tuhan yang telah membuat saya sadar dan bertobat. Tapi hari ini saya sangat sedih. Dan saya bingung, di mana Tuhan kita? Di mana? Sementara mereka semua dalam keadaan sedih dan bingung. Masuklah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita senantiasa. Firman jadi manusia. Yesus, Kaulah juru selamat. Yesus, saya minta tim musik akan maju. Kau pintu bagi setiap, kita bangkit bersama-sama nyanyikan lagu ini. Diam di antara kita. Saudara-saudara percayalah bahwa Tuhan diam di antara kita. Tidak pernah tinggalkan, tidak pernah biarkan kita. Kita adalah kepunyaannya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat ada terang di saat gelap dalam kehidupan kita, itulah Tuhan. Dia selalu menyediakan pintu yang terbuka ketika kita tidak ada jalan. Yesus, Kaulah. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku.
Bagi sekali lagi katakan Yesus kau, Yesus kau lah juru selamatku. Engkau Tuhan bagiku benar Allah, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi sekali lagi Yesus, Yesus Kau, amin. Tuhan Engkaulah satu-satunya juru selamat kami Bapa. Kami mengakuinya di hadapan manusia dan Engkau. Haleluya. Kau terang. Haleluya. Engkaulah terang dalam kegelapan hidup kami. Haleluya. Kau pintu. Kau pintu bagi setiap. Kau pintu. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapa di dalam surga, tidak ada pintu yang tertutup di dalam Engkau. Engkau selalu punya jalan. Ketika manusia berkata bahwa kehidupan setelah kematian adalah pintu yang tertutup, Engkaulah jalan satu-satunya menuju kepada kekekalan. Kami bersyukur karena kami di dalam Engkau. Kebangkitan Tuhan benar-benar memberikan jaminan hidup kekal itu ada. Bapa, penuhi hati kami dengan sungguh-sungguh iman. Dalam segala keadaan Engkau selalu ada menyertai kami. Tidak pernah biarkan dan tidak pernah tinggalkan. Engkau berkata walaupun engkau tidak melihat, tetapi siapa percaya akan mendapatkan kebahagiaan. Kami percaya walau kami tidak melihat. Tetapi mata kami nanti satu saat akan melihat Engkau di dalam kekekalan. Muka bertemu dengan muka. Terima kasih Bapa untuk kebangkitan. Terima kasih untuk Paskah. Terima kasih untuk kemenangan. Terima kasih untuk hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya 3 kali dan amin saudara-saudara. Haleluya. 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 Amin. Salam satu dengan yang lain katakan kita punya hidup kekal. Salam satu dengan yang lain katakan kita punya hidup kekal. Haleluya. Tolong kru naikkan kembali mimbar dan juga meja. Haleluya saudara yang dikasih Tuhan, kita bersuka cita dalam perayaan Paskah kita pada pagi hari ini, amin. Haleluya, dan saat ini saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Gembala sidang dan seluruh pengerja mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Kami menyambut saudara dengan sukacita dan kami rindu kita boleh bertumbuh bersama akan pengenalan firman Tuhan di tempat ini. Haleluya. Dan diinformasikan kepada setiap kita jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan bantuan sembako atau dana bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bagi setiap saudara yang rindu dan terbeban, boleh menyalurkan bantuannya lewat gereja kita atau boleh langsung datang ke kantor dari Kes Bank Pol yang ada di sebelah bioskop Movieplex di Jalan Bayangkara. Setiap hari Kamis
pastor kita, Pastor Richard ada di sana. Jadi kepada saudara yang ingin mengantarkan langsung ke sana boleh, atau langsung ke gereja kita menghubungi gembala sidang atau pastori untuk boleh mengantarkannya ke gereja kita. Dan saya informasikan kepada setiap kita untuk tidak jemu-jemu, untuk kita boleh mempersembahkan persembahan pembangunan. Kami mengingatkan kepada setiap kita yang rindu menabur untuk pembangunan, biaya pembangunan. Gereja kita sudah menyiapkan kotak hitam di depan pintu untuk persembahan pembangunan. Karena sampai sekarang kita masih terus mengumpulkan dana untuk melanjutkan pembangunan gereja kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan saat ini mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan setiap persembahan-persembahan kita yang terbaik, dan kepada petugas kolektan boleh untuk mengambil bagian. Mari saudara, sebelum kita memberi, kita bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kami bersuka cita karena karya kebangkitan-Mu. Kami penuh dan kami diliputi dengan rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, saat ini kami membawa hidup kami. Kami membawa setiap persembahan-persembahan kami yang terbaik. Engkau memberkati setiap persembahan-persembahan yang kami bawa. Baik persembahan kami untuk gereja maupun untuk pembangunan rumah Tuhan, ataupun persepuluhan kami Tuhan Yesus. Kami membawanya dengan sukacita karena kami tahu Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Dan kami rindu membawa sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami untuk gereja-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dan kami percaya setiap hari, hari lepas hari, berkat-Mu tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti atas hidup kami, atas pendidikan anak-anak kami, atas usaha pekerjaan kami, atas orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan yang kami boleh terima sampai saat ini, sehingga kami boleh bersuka cita bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami siap untuk memberi Tuhan. Engkau berkati setiap kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami merupakan murid-murid dari klinik musik yang diajarkan oleh Ko Kevin setiap hari Sabtu pukul 5. Pada saat ini kami mau mengajak teman-teman semua untuk dapat bergabung ke dalam klinik musik yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5, Minggu 1 dan juga Minggu ketiga. Terima kasih. Bagiku ya Tuhan Allah penyayang.
Bapak Ibu, kami semua mengundang jemaat untuk bangkit berdiri untuk ikut bergerak bersama kami. Haleluya, puji Tuhan, kita diberkati dengan penampilan persembahan dari anak-anak, youth, dan kami rindu kepada setiap saudara yang rindu untuk anak-anaknya ingin dilatih lebih lagi dalam permainan alat musik dan tamborin, boleh segera mendaftarkan dirinya ke Kanansi ataupun ke Safel. Dan saat ini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Terima kasih buat karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan ketika mereka percaya karena girangnya dan masih heran, ia berkata, adakah padamu makanan di sini? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataan yang telah aku katakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan hukum nabi-nabi dan kitab Mazmur. Dan lagi dalam nama Yesus tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu, untuk kemenangan-Mu, untuk pengharapan-pengharapan yang besar. Bahwa hidup kami adalah hidup karena percaya. Hidup kami karena punya pengharapan tentang kemuliaan, tentang hidup abadi bersama dengan Tuhan. Hidup kami di dunia hanya sementara. Hidup kami di dunia seperti kami berkemah. Rasul Paulus mengatakan walaupun tubuh kami merosot tetapi manusia batiniah kami dibaharui, dan waktu kami dipanggil oleh Tuhan kami mempunyai tempat yang kekal bersama dengan Tuhan. Kalaupun Tuhan datang, Engkau juga menjemput kami dan kami akan masuk dalam kemuliaan yang kekal. Kalaupun kami belum melihat Tuhan datang, Tuhan mengatakan engkau akan tinggal dan engkau diperlengkapi dengan Roh Kudus yang akan memperlengkapi hidupmu agar hidupmu berkemenangan di dalam Tuhan. Kebangkitan Yesus dan kelengkapan baptisan dan kepenuhan Roh Kudus akan menyertai saudara menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan, akan menjadi orang-orang yang berhasil karena engkau kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan sumber berkat memberkati kita dalam segala hal, dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Paskah pada hari ini. Kami mau bersuka cita dan bersyukur kepadamu. Bagimu Tuhan segala kemuliaan. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga. Serta cinta kasih sayang yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus. Dan persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan terus selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.